بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أين محمود؟ ما رأيتك. قال المؤلف رحمه الله تعالى فإنه أعلم بنفسه. Sampai di situ ya ikhwan. Wa bi ghairihi wa asdaqu qilan wa ahsanu haditsan min khalqih. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui tentang dirinya dan lebih mengetahui yang lainnya. Wa asdaqu qilan, dan yang paling jujur ucapannya. Wa ahsanu haditsan min khalqih, dan paling baik ucapannya itu paling fasih daripada makhluknya. Tidak ada kesamaran pada firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma rusuluhu sadiquna masduqun. Kemudian rasul-rasulnya itu mereka jujur, mereka senantiasa benar ucapannya dan dibenarkan. Dalam cetakan yang lain musaddaqun, bi khilafil ladzina yaquluna alaihi ma la ya'lamun. Berbeda dengan orang-orang yang mereka mengada-ada terhadap Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang mereka tidak berilmu dengannya. Qala asy-syarih al-'allamah Muhammad Khalil Harras rahimahullah, qauluhu fa innahu a'lamu bi nafsihi wa bi ghairihi ila qawlihi thumma rusuluhu sadiquna musaddaqun. Beliau mengatakan ta'lilun, bahwa perkataan ini adalah penyebutan sebab li sihhati madhhabis salaf, dalam membenarkan madhabnya para ulama salaf fil iman, dalam hal keimanan, bi jami'is sifatil waridati fil kitab was sunnah, beriman dengan seluruh sifat-sifat yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu idza kana Allah azza wa jalla a'lama bi nafsihi wa bi ghairihi. Karena apabila Allah Subhanahu wa taala itu lebih berilmu, lebih mengetahui tentang dirinya, dan Allah mengetahui tentang yang lainnya. Wa kana asdaqa qawlan wa ahsana haditsan, dan Allah lebih jujur ucapannya dan paling baik beritanya, paling baik penyampaiannya. Ini kalau dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana rusuluhu alaihimus salatu wassalam, dan adalah para rasul-rasulnya alaihimus salatu wassalam sadiqina fi kulli ma yukhbiruna bihi anhu. Para rasulnya mereka adalah orang-orang yang jujur dalam setiap apa yang mereka khabarkan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mereka dipilih sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala,
karena kejujuran mereka, dan karena mereka diketahui oleh Allah bahwa mereka lah yang mampu untuk menyampaikan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'sumina minal kadhibi alaih, yang para rasul ini mereka terjaga dari kedustaan, untuk berdusta terhadap Allah, wal ikhbari anhu bima yukhaliful waqi', dan mereka terjaga untuk mengabarkan tentang Allah apa-apa yang menyelisihi kenyataan, menyelisih keadaan yang sebenarnya. Tidak mungkin mereka itu bersalah dalam masalah ini. Ya. Wajibat ta'wilu idzan, maka kalau demikian prinsip kita, Allah paling mengerti tentang dirinya. Allah Subhanahu wa taala paling baik ucapannya, paling jujur perkataannya, dan paling fasih di dalam menyampaikan ungkapan-ungkapan dalam bahasa Arab. Ditambah lagi para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang senantiasa, orang-orang yang mendapatkan amanah, dan mereka terpercaya, mereka jujur dan dibenarkan perkataan mereka. Mereka tidak mungkin berdusta. Mereka tidak mungkin mengabarkan sesuatu yang bertentangan dengan kenyataan. Nah, kalau demikian keadaannya, wajibat ta'wilu idzan, maka wajib kita untuk bersandarkan diri kalau demikian fi babis sifati, dalam bab sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, nafian wa itsbatan, apakah kita menafikan atau kita menetapkan, ala ma qalahu Allah wa qalahu rasuluhu. Wajib bagi kita untuk menyandarkan diri terhadap apa yang difirmankan oleh Allah dan disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzi huwa a'lamu khalqihi bih, yang mana rasulnya adalah yang paling mengerti dari makhluknya tentang Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau kalau berucap bukan mengucapkan dari hawa nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Uktub fa innahu ma yakhruju min fiyya illa haqqun. Tidak ada yang keluar dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan kebenaran. Nah. Wa alla yutraka dzalika ila qauli man yaftaruna 'ala Allahil kadhiba. Dan jangan kemudian ditinggalkan firman Allah dan sabda Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam lalu menuju kepada perkataan mereka yang membuat firyah, yang membuat fitnah, mengada-ada terhadap Allah Subhanahu wa taala, al-kadzibah, berupa kedustaan. Jangan mengarahkan diri kalian kepada mereka. Wa yaquluna 'alaihi ma la ya'lamun, dan mereka mengada-ada terhadap Allah apa-apa yang mereka sendiri tidak punya ilmu tentangnya. Mereka tidak punya ilmunya berbicara dalam permasalahan tersebut. Nah, wa bayanu dzalik, dan penjelasan tentang hal tersebut, annal kalama innama taqsuru dalalatuh, bahwa suatu perkataan itu menjadi kurang penunjukannya, rendah penunjukannya, alal ma'anil muradati minhu, untuk mengungkapkan makna-makna yang dikehendaki, ya, akhirnya menjadi kurang difahami, li ahadi salasati asbab, karena salah satu dari 3 sebab yang menyebabkan tidak difahaminya perkataan itu. Nah, ya, penunjukannya itu kurang pas, kurang tepat. Apa yang menyebabkan? Salah satu di antara 3 perkara ini. Imma li jahlil mutakallim, ya, ada kemungkinan karena bodohnya orang yang berbicara, wa adami ilmihi bima yatakallamu bihi, dan dia tidak mempunyai ilmu terhadap apa yang dia bicarakan.
tidak punya ilmu. Mau berbicara sesuatu tidak punya ilmu, bagaimana dia bisa berbicara? Ya. Nah, insinyur pertanian disuruh berbicara masalah agama, ya tidak benar. Profesor, doktor, tapi dalam bidang bahasa, ya gimana berbicara dalam masalah agama, berfatwa? Keadaannya seperti seorang yang keahliannya dalam bidang pertanian berbicara tentang masalah mesin. Gimana dia bisa berbicara masalah mesin dan sekitarnya? Nah, yang dia ketahui adalah pupuk urea, pupuk Sriwijaya. Nah, tidak mungkin, ya. Ini kalau seorang itu jahil terhadap apa yang dia bicarakan, tidak punya ilmu, nah, mungkin tidak tepat. Sehingga kalau dia memberikan gambaran itu tidak tepat penggambarannya. Kenapa? Karena dia tidak punya ilmu tentangnya. Nah, ya, antum misalnya mendengarkan, ya, tentang Ka'bah. Kita meyakini Ka'bah itu ada di Makkah sana. Antum belum pernah menunaikan ibadah haji. Coba diminta untuk gambarkan berapa besarnya, bagaimana bentuknya, apa gimana keadaannya di sekitarnya. Lalu kemudian kamu menggambarkan bentuknya itu bundar seperti Kubah, karena dia tidak pernah lihat. Bentuknya bundar seperti kubah masjid misalnya. Lalu digambarkan dengan penggambaran karena dia tidak pernah melihat Ka'bah tersebut. Yang terjadi adalah kekeliruan dan penggambaran yang tidak sesuai. Nah, ini pertama. Kedua, wa imma li adami fasahatihi wa qudratihi 'alal bayan. Ada kemungkinan yang kedua, yaitu karena tidak fasihnya dia dan tidak mampunya dia untuk menjelaskan. Ya. Terkadang kan ada seorang yang terkadang dia mampu, dia punya keahlian dalam bidang tersebut, tapi untuk menjelaskan itu sulit. Untuk menjelaskan sulit, tapi praktek bisa. Nah, ini juga orang seperti ini, terkadang kalau mengungkapkan suatu, ingin menunjukkan pada yang dimaksud, akhirnya tidak tercapai maksudnya karena tidak mampunya dia untuk menjelaskan. Nah, amin ya ikhwan. Sehingga taksur dalalatu, penunjukannya itu kurang tepat. Yang ketiga, wa imma likadhibihi wa ghishihi wa tadlisihi. Kemungkinan yang ketiga karena dia dusta, ataukah dia menipu, ataukah dia mentadlis. Nah, sehingga ungkapan itu kurang tepat dalam penggambarannya. Baik, sekarang kita lihat, kita masukkan dalam bab sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah yang lebih berhak untuk berbicara tentang sifat Allah? Wa nususul kitabi was sunnati bali'atun min hadhil umuri thalatha. Nas-nas di dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu berlepas diri dari ketiga poin ini. Min kulli wajhin, dari segala sisi. Tidak mungkin kita mengatakan karena jahil yang berbicara. Karena yang berbicara adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lebih mengerti tentang dirinya. Yang berbicara adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau adalah utusan Allah, yang tidaklah beliau berbicara kecuali wahyu yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Ya. Apakah karena tidak fasihnya? La, tidak mungkin. Al-Qur'an adalah merupakan kitab Allah yang diturunkan dengan bahasa Arab yang paling fasih. Tidak mampu para penyair itu untuk membuat seperti itu. Sampai para penyair di kalangan Arab sendiri itu tercengang dan yakni begitu mendengarkan ungkapan-ungkapan dalam Al-Quran, mereka merasa mereka tidak mampu. Saking indahnya bahasa Arab yang paling fasih. Nah,
Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling fasih di dalam menyampaikan ungkapan-ungkapan tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Utitu bi jawami'il kalim." Aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jawami'ul kalim. Terkadang perkataan singkat tapi mempunyai makna yang demikian luas. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ghubar, ya. Tidak ada tadlis padanya, tidak ada kesamaran pada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hanya saja dalam beberapa lafaz dan riwayat hadis terkadang ada disebutkan secara global. Sebagaimana dalam Al-Quran juga ada ayat-ayat yang disebutkan secara global yang butuh penjelasan dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara tafsil terperinci. Makanya para ulama dalam ilmu usul mereka ya mempunyai kaidah hamlul mujmal alal mufassal, membawa ayat-ayat atau hadis-hadis yang global itu dibawa kepada ayat-ayat atau hadis yang memerinci, yang menjelaskan secara terperinci. Nah, jadi jelas ada hadis yang dinisbahkan kepada Rasulullah dan tidak sahih, bahwa beliau mengatakan ana afsahu man nataqa bid-dad. Saya adalah orang yang paling fasih mengucapkan kata ad-dad, huruf ad-dad. Tapi hadis ini tidak sahih. Ya, tidak sahihnya hadis ini pun bukan menunjukkan bahwa beliau orang yang tidak fasih. Beliau adalah yang paling fasih di kalangan Arab. Nah, sehingga menyampaikan sangat nampak gamblang ketika beliau sampaikan kepada umatnya. Karena saking gamblangnya para sahabat kemudian sedikit bagi mereka untuk kemudian bertanya dan meminta perincian kembali dari apa yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan selain Rasulullah, terkadang kita menjelaskan tapi karena penjelasannya itu kurang bisa difahami sehingga butuh penjelasan lagi. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan dan sangat mudah difahami oleh para pendengarnya. Fakalamullah wa kalamu rasulih fi ghayatil wuduhi wal bayan. Perkataan Allah dan perkataan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam itu dalam puncak kejelasan, yakni sangat jelas, sejelas-jelasnya. Kama annahu al-mathalul a'la fi as-sidqi wal mutabaqati lil waqi'. Sebagaimana ya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan permisalan yang paling tinggi dalam kejujuran dan berbicara sesuai dengan kenyataan, dan itu diakui oleh para sahabatnya ridwanullahi alaihim ajma'in. Kita ingat kisah Ali bin Abi Thalib ketika diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dua temannya Zubair bin Al-Awwam dan Abdullah bin Mas'ud Al-Ghanawi, diutus untuk berangkat ke Raudhatul Khakh. Di sana ada seorang wanita musyrikah yang akan membawa surat milik Hatib bin Abi Balta'ah, yang mana isi surat itu adalah pembocoran rahasia kaum muslimin untuk dibawa ke Quraisy, ke Makkah. Kata Rasulullah SAW, kamu berangkat ke sana, bila kamu dapatkan wanita tersebut, ambil surat itu. Walhasil berangkat ke sana, bertemu dengan wanita tersebut, maka Ali bin Abi Thalib meminta untuk memeriksa. Ketika diperiksa, tidak didapatkan. Keduanya mengatakan, Ali bin Abi Thalib, tidak didapatkan. Kata Ali bin Abi Thalib, wallahi tidak mungkin Rasulullah berdusta, pasti ada. Nah, ya, dan ini dikenal oleh dari kalangan para sahabat. Jadi sesuai dengan kenyataan, li sudurihi an kamalil ilm, karena berasal dari kesempurnaan ilmu bin nisabil kharijiyah,
Apabila dilihat dari penisbahan kharijiyah. Kharijiyah itu maksudnya yang sesuai dengan kenyataan gitu. Di sini beliau hendak mensifatkan ilmu yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah ilmu yang sempurna, yang tidaklah didapatkan dengan iktisabi. Bukan sesuatu yang dihasilkan. Tidak seperti ijtihad. Kalau ijtihad setiap orang mempunyai kemampuan untuk berijtihad, tapi ini bukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki ilmu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak diberikan pada siapa saja kecuali yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi bukan sesuatu yang iktisabi. Nah, wa huwa kadzalika sadirun an tamamin nushi, dan demikian pula apa yang diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berasal dari kesempurnaan Rasulullah untuk memberikan nasihat kepada umatnya. Ya, kesungguhan beliau menginginkan umatnya ini selamat. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah tidak menginginkan ada yang disembunyikan. Semuanya dijelaskan oleh Rasulullah dengan sedetail-detailnya. Wasyafaqah, dan kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal hirsi ala hidayatil khalqi wa irsyadihim, dan mempunyai keinginan yang kuat untuk memberikan hidayah kepada makhluk dan membimbing mereka. Faqad ijtama'at lahul umurus thalathah, dan telah tergabung pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 perkara, allati hiya anasirud dilalati wal ifham ala akmali wajh, yang itu merupakan unsur-unsur untuk memberikan bimbingan, petunjuk, dan memberikan pemahaman di atas sisi yang paling sempurna. Tidak ada kesamaran dari penjelasan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa Rasul sallallahu alaihi wasallam a'lamul khalqi bima yuridu ikhbarahum bihi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling berilmu dengan apa yang akan dia kabarkan. Ya. Wa huwa aqdaruhum ala bayani dzalik wal ifsah anhu, dan Rasulullah paling mampu untuk menjelaskan itu dan paling fasih. Wa huwa ahrasuhum ala hidayatil khalq, dan beliau yang paling bersemangat untuk memberikan hidayah kepada makhluk ini. Wa asyadduhum iradatan lidzalik, dan paling keras kehendaknya terhadap hal tersebut. Fala yumkinu an yaqa fi kalamihi syai'un minan naqsi wal qusur, maka tidak mungkin terjadi dalam sabda Nabi SAW itu ada sesuatu kekurangan dan kerendahan. Bi khilafi kalami ghairi, beda dengan perkataan yang lainnya dari selain Rasulullah SAW. Fa innahu la yakhlu min naqsin, ya, tidak pernah kosong dari kekurangan. Itulah penjelasan selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mesti ada kekurangannya. Walaupun dijelaskan secara bertele-tele, ada saja kekurangan. Nah, makanya para ulama mengatakan sangat berbeda perkataan para ulama salaf dengan khalaf. Kalau ulama salaf sedikit perkataan mereka tapi mempunyai makna yang banyak. Sedangkan khalaf banyak ngomong tapi sedikit yang bisa diambil faedahnya. Fala yasihhu ay yu'dala bi kalamihi kalamu ghairi, maka tidak benar untuk disamakan kedudukannya antara perkataan Rasul dengan perkataan selain Rasul sallallahu. Enggak benar untuk disamakan. Tingkatannya sama, tidak. Fadlan an ay yu'dala anhu ila kalami ghairi. Apalagi kalau kemudian seorang berpaling dari perkataan Rasul dan bahkan memilih perkataan selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa inna hadza huwa ghayatud dhalal wa muntahal khuzlan. Karena ini adalah merupakan puncak kesesatan dan merupakan kehinaan
pada akhirnya. Nah, jadi ikhwan fillah azakumullah, jika seorang merujuk dalam perkara-perkara gaib kepada kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, itulah yang akan menjadi jalan keluar dari setiap perselisihan. Nah, ya. Kemudian berkata al-muallif rahimahullah, wa li hadza qala subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fasabbaha nafsahu amma wasafahu bihi al-mukhalifuna lirrusul wa sallama alal mursalin lisalamati ma qaluhu minan naqsi wal aib. Baik, anak kira sampai di sini insyaallah.